Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Saya Tiara Nur Ramadan dengan NIM F2310733. Saya Isnin Rizky Herani dengan NIM F2310615. Saya Puspa Ayun Sabita dengan NIM F2310251. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat pada Periode Yunani. Yang pertama ada sejarah perkembangan filsafat pada periode Yunani. Periode filsafat Yunani adalah periode penting dalam sejarah manusia karena mengalami perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris. Dari proses ini ilmu pengetahuan berkembang dari filsafat dan akhirnya kita dapat menikmatinya dalam bentuk teknologi. Oleh karena itu, perkembangan filsafat Yunani menjadi titik masuk ke dalam peradaban baru umat manusia. Yang pertama ada Thales. Thales seorang filsuf alam pertama mempelajari asal-usul alam. Ia dijuluki Bapak Filsafat karena menjadi orang pertama yang berfilsafat dan mempertanyakan asal-usul alam semesta ini. Thales menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan rasional, bukan mitos atau kepercayaan. Yang kedua ada Anaximandros. Anaximandros menjelaskan bahwa substansi pertama adalah kekal, tidak terbatas dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju bahwa alam merupakan salah satu unsur seperti air atau tanah. Menurutnya, unsur utama alam harus mencakup segalanya yang disebut sebagai apeiron. Selanjutnya ada Heraklitos. Heraklitos melihat alam sebagai sesuatu yang selalu berubah. Ia mengamati bahwa yang dingin dapat berubah menjadi panas dan sebaliknya. Heraklitos percaya bahwa kosmos adalah dinamis. Ungkapan terkenalnya adalah Pantarei Uden Menei, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal menetap. Selanjutnya ada Parmenides. Baginya gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Realitas adalah keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Parmenides menentang pandangan Heraklitos yang menyatakan bahwa alam selalu bergerak. Baginya gerakan alam yang terlihat hanyalah ilusi, dan sebenarnya alam itu diam. Selanjutnya ada Pitagoras. Pitagoras mempercayai bahwa segala sesuatu dalam alam ini dapat dikaitkan dengan bilangan. Baginya tidak ada yang di alam ini yang terlepas dari bilangan. Pitagoras berpendapat bahwa semua realitas dapat diukur dengan menggunakan bilangan, yang juga mencakup kualitas. Selanjutnya ada Sokrates. Bagi Sokrates, pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Ia sangat mengemari semboyan yang tertera di kuil Delphi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Selanjutnya ada Plato. Menurut Plato, esensi memiliki realitas dan realitas tersebut terdapat dalam alam ideal. Plato menjelaskan bahwa kebenaran umum menjadi acuan bagi dunia empiris. Plato berhasil menyatukan pandangan Heraklitos dan Parmenides yang berbeda, yaitu bahwa segala sesuatu mengalami perubahan dan sebaliknya segala sesuatu diam. Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar hanya dalam konteks dunia empiris, sedangkan pandangan Parmenides benar hanya berlaku bagi ide-ide yang bersifat abadi. Ide-ide ini menjadi dasar untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Dan yang terakhir ada Aristoteles. Pada masa Aristoteles, filsafat Yunani mencapai puncak kejayaannya. Aristoteles yang merupakan murid Plato berhasil menggabungkan berbagai persoalan besar dalam filsafat ke dalam satu sistem yang komprehensif, termasuk logika, matematika, fisika, dan metafisika. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerakan menjadi dua jenis, yaitu gerakan aksidental dan gerakan substansial.
Selanjutnya, membahas tentang sejarah perkembangan filsafat Yunani ke dunia Islam. Penyampaian ilmu filsafat ke Yunani ke dunia Islam serta penyerapan dan pengintegrasian pengetahuan oleh umat Islam merupakan catatan sejarah yang unik. Dalam perjalanan ilmu dan filsafat di dunia Islam, terdapat rekonsiliasi antara pandangan filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan. Namun, pengaruh filsafat Plato dan Aristoteles sangat besar terhadap filosofi Islam seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Rushd yang terlibat dalam rekonsiliasi. Adapun surat Al-Baqarah ayat 269 dengan artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pada masa Islam klasik, perkembangan ilmu sangat ditekankan dan berjalan pesat seiring dengan tantangan zaman. Peristiwa Fitnah Al-Kubra juga memiliki dampak besar terhadap perkembangan ilmu di dunia Islam. Tahap penting berikutnya dalam perkembangan dan tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur budaya dari luar seperti budaya Persia atau Zoroastrianisme dan budaya Helenisme atau Yahudi dan Kristen. Unsur-unsur budaya Helenisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran Islam, baik yang mendukung Jabariyah maupun Badariyah. Dari perbedaan pandangan tersebut muncul upaya untuk menengahi dengan menggunakan argumen-argumen dari filsafat Aristoteles. Sikap menengahi ini terutama dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi yang juga menggunakan unsur-unsur dari Helenisme. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Sekitar abad ke-66-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Al-Kindi yang tertarik pada matematika dan fisika, Al-Farabi dalam ilmu geometri dan musik, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan Ibnu Rushd yang berfokus pada kedokteran, serta Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi yang menjadi dokter terbesar dalam Islam. Selain ilmu-ilmu tersebut, juga terjadi kemajuan dalam ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih. Dalam ilmu tafsir Al-Quran terdapat dua bentuk pembahasan, yaitu yang bersifat juz'i dan yang membahas seluruh aspek dalam ilmu hadis. Perkembangannya dimulai dengan penulisan kitab Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i. Kemudian ilmu hadis semakin berkembang dengan pembahasan riwayah dan dirayah yang membahas sanad dan matan hadis serta kaidah-kaidah yang terkait. Selanjutnya itu masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad ke-18, tradisi keilmuan dalam Islam mengalami masa keruntuhan yang sangat menyedihkan. Umat Islam dan peradaban Islam secara universal mengalami penurunan yang signifikan. Salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah dalam Islam adalah penerimaan paham Yunani yang cenderung statis, sedangkan jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Pada masa Renaissance terjadi perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam ilmu pengetahuan. Era ini ditandai dengan gerakan reformasi terhadap Gereja Katolik Roma, berkembangnya humanisme dan kemajuan dalam seni, keahlian, dan ilmu pengetahuan. Beberapa peristiwa penting pada masa ini diantara lain adalah penemuan percetakan pada sekitar tahun 1440 Masehi oleh Johannes Gutenberg dan penemuan benua baru oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 Masehi. Masa Renaissance merupakan periode yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan paradigma dalam pemikiran manusia. Perkembangan ini membawa manusia menuju masa depan dengan kecepatan yang besar dan membuka pintu bagi kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Zaman modern abad 17 sampai 15 Masehi. Setelah penemuan-penemuan penting oleh Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler, dua sarjana yang memegang peran penting dalam ilmu modern adalah Isaac Newton 1643 hingga 1727 dan Leibniz. Newton adalah tokoh yang menemukan teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Perhitungan kalkulus juga dikenal sebagai diferensial integral yang dikembangkan oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman. Terbukti sangat berguna dalam menghitung hubungan antara berbagai hal yang berubah secara teratur. Perkembangan filsafat pada masa modern. Pada masa modern, filsafat mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya berbagai aliran.
Secara umum, pengaruh filsafat Sufisme Yunani masih terasa, meskipun ada beberapa pengecualian, terutama pada pemikiran Immanuel Kant. Terdapat 3 aliran utama yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme, serta pecahan-pecahannya. Pada masa kontemporer ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi yang canggih. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah salah satu dari yang mengalami kemajuan cukup pesat. Pilar-pilar filsafat kontemporer yang pertama adalah etika, di mana merupakan hasil dari refleksi moralitas yang kemudian melahirkan aliran-aliran filsafat yang dikembangkan oleh para filosof. Yang kedua, pilar fenomenologi, dengan tokoh sentralnya Hermann Husserl. Fenomenologi merupakan salah satu dari arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Yang ketiga adalah eksistensialisme. Eksistensialisme tidak lagi membahas pertanyaan-pertanyaan esensi dan kodrat, akan tetapi lebih menekankan pada masalah struktural eksistensi. Aliran-aliran filsafat kontemporer yang pertama, eksistensialisme, berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sister berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas, eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Fenomenologi atau fenomenon memiliki berbagai arti, yaitu gejala semu atau lawan badannya sendiri. Menurut para pengikut fenomenologi, suatu fenomen tidak harus dapat diamati dengan indera, sebab fenomen dapat juga dilihat secara rohani tanpa melawan indera. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Yang keempat, sosialisme komunisme. Teori Marxis dikemukakan oleh Karl Marx pada tahun 1818 hingga 1883. Ide dasar daripada teori ini adalah penentangan terhadap adanya sistem hierarki kelas, karena dia adalah penyebab yang paling utama di dalam sosial problem, dan dia mesti diakhiri oleh revolusi proletariat. Kemudian ada sejarah manajemen sebagai seni. Perkembangan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Fase yang pertama, prasejarah, yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada fase prasejarah ini administrasi dan manajemen sudah berkembang dengan baik. Yang kedua, fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Berhubung dengan gelapnya sejarah dunia pada umumnya selama 15 abad pertama sejarah dunia modern, bidang administrasi dan manajemen pun juga mengalami kegelapan. Yang ketiga, fase modern, yang dimulai pada tahun 1886 dan masih berlangsung hingga sekarang ini. Perkembangan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama, tahap survival. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, inilah para ahli yang memspesialisasikan dirinya dalam bidang manajemen, memperjuangkan diakuinya manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Yang ketiga, tahap human relations. Para ahli dan sarjana mulai berlatih kepada faktor manusia serta hubungan formal dan informal, apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan. Yang keempat, tahap behavioralisme. Penyelidikan tentang tindak-tindak manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan-alasan manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan-alasan mengapa manusia itu bertindak demikian. Kesimpulan, sejarah filsafat meliputi Yunani, Islam, Renaissance, modern, dan kontemporer. Yunani mengubah pola pikir dari mitos menjadi logika. Islam mengintegrasikan ilmu dari filsafat Yunani. Renaissance dari era modern berkembang dengan ilmu pengetahuan. Periode kontemporer filsafat yang mencakup zaman sekarang penting dalam pemahaman filsafat saat ini. Dalam manajemen pendidikan, pemahaman filsafat merumuskan tujuan dan nilai-nilai pembelajaran. Manajemen pendidikan mempertimbangkan etika dan keadilan. Sejarah dan perkembangan filsafat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Pendidikan mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan generasi mendatang. Pemahaman filsafat menciptakan lingkungan inklusif dan berkualitas. Pemahaman sejarah dan perkembangan filsafat termasuk kontemporer penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.